Ini dalam. Nah, pakai dulu Ustaz. Mic dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjut membaca kitab Al-Ilmu Wasailuhu wa Simaruhu karangan Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kita telah sampai halaman 9. Halaman 9 masuk kepada paragraf yang kedua di sana. Sedikit merojah kemarin bahwasanya ada faedah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan seorang penuntut ilmu itu ke surga. Ternyata faedah yang diberikan oleh Syekh di sini bentuk kemudahan Allah atau bentuk memudahkannya Allah Ta'ala jalan penuntut ilmu ke surga itu ada dua. Dimudahkan dalam dua hal. Yang pertama, ilmu itu sendiri merupakan jalan menuju surga. Ilmu itu sendiri merupakan jalan menuju surga. Ini yang pertama, bahwasanya ilmu itu sendiri adalah jalan menuju surga. Yang kedua, bahwasanya bentuk memudahkan Allah seorang penuntut ilmu perjalanannya menuju surga adalah dengan sahalallahu lahu al-ibadah. Allah akan mudahkan seorang penuntut ilmu untuk melakukan ibadah. Itu bentuk dia dimudahkan ke surga. Jadi sejatinya penuntut ilmu adalah orang yang paling terdepan, orang yang paling semangat dan terdepan ketika beramal saleh. Itu faedah pertemuan kemarin. Sekarang kita lanjut ke dalam pembahasan halaman 9. Paragraf keduanya di sana, wa innal, ketemu? Di sini apa katanya? Wa innal malaikatu. Benar? Salah atau benar? Coba lihat di bukunya. Wa innal malaikatu. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Harusnya? Perbaiki harokatnya. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Ini penggalan hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat sungguh latad'u, meletakkan, merendahkan, ajnihataha, merendahkan sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Tad'u, merendahkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Ridwan, karena ridho, karena senang, karena puas. Bima yasna'u, bima, terhadap perbuatan, yasna'u, yang dikerjakan. Yasna'u itu yang dikerjakan penuntut ilmu. Al-malaikatu allazina khalaqahumullahu azza wa jalla li-ta'ati la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-malaikatu, para malaikat, allazina, yang khalaqahumullahu, yang Allah khalaqa, ciptakan mereka, yang Allah telah ciptakan mereka, azza wa jalla, li ta'ati, li untuk ta'ati, ketaatan.
Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha, mereka para malaikat, la ya'suna, tidak pernah, ya'suna mendurhakai Allah, ma terhadap sesuatu, amarahum yang Allah perintahkan kepada mereka. Para malaikat tidak pernah mendurhakai Allah terhadap perintah-perintah amarahum yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka selalu mengerjakan ma segala sesuatu yu'maruna yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifat malaikat, tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan bersegera mengerjakan perintah yang diberikan kepada mereka. La yuhibbuna illa ta'atan minat ta'ati fal malaikatu tad'u ajhinataha li talibil ilmi tawaddu'an lahu la li'annahu hakimun wala li'annahu zakiyun wala li'annahu syarifun wala li'annahu zu malin wa innama ridon bima yasna'u. Li'annaha ta'lamu fadla al-ilmi inda Allahi azza wa jalla fatatawadu'u li talibil ilmi ridan bima yasna'u kullu dzalika fadlun li talibil ilmi inda talabi wa huwa la zala fi tariqihi ila talabi amma idza hassala al-ilma fadzaka fadlun akharu wa sya'nun akharu wa 'ullan ma ba'dahu 'ullan. Para malaikat la yuhibbuna, mereka tidak menyukai illa kecuali ta'atan, kecuali ketaatan minat ta'ati, di antara minnya, di antara ta'ati, di antara ketaatan-ketaatan. Para malaikat tidak menyukai kecuali ketaatan di antara ketaatan-ketaatan. Fal malaikatu, maka para malaikat tad'u, merendahkan sayap ajnihataha, sayap-sayap mereka li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu, tawadu'an lahu, dalam rangka tawadu, dalam rangka bertawadu kepada penuntut ilmu. Bisa dibayangkan ikhwas sekalian, para malaikat saja merendahkan sayap, itu seperti penghormatan. Para malaikat merendahkan sayapnya di hadapan para penuntut ilmu, apa? Tawadu'an lahu, dalam rangka merendahkan hati di hadapan para penuntut ilmu. La, bukan karena, la li'annahu, bukan karena dia hakimun, seorang hakim, enggak.
bukan karena penuntut ilmu itu seorang hakim, enggak. Maksudnya punya jabatan. Wala li'annahu zakiyun, bukan karena dia pintar. Wala li'annahu syarifun, bukan karena dia orang mulia. Wala li'annahu zumalin, bukan karena dia punya harta. Wa innama, dan hanyalah ridon, karena mereka ridho bima yasna'u, terhadap perbuatan yasna'u, yang dikerjakan penuntut ilmu. Jadi malaikat itu merendahkan sayap itu bukan karena dia hakim, dia cerdas, dia mulia, dia punya harta, enggak, tapi karena menuntut ilmunya. Ridwan bima yasna'u. Malaikat merendahkan sayap ridwan karena ridho terhadap sesuatu yasna'u, yang penuntut ilmu kerjakan. Li'anna karena malaikat, karena malaikat ta'lamu, mengetahui, fadlal ilmi, keutamaan ilmu, indallahi, di sisi Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu hidupnya berdampingan dengan Allah Ta'ala. Malaikat itu paling tahu tentang Allah Ta'ala, zat, sifat dan nama Allah. Dan para malaikat itu makhluk yang paling tahu tentang hal yang bermanfaat di sisi Allah. Di sini kata Syekh, kenapa malaikat merendahkan sayapnya? Karena malaikat itu tahu keutamaan ilmu di sisi Allah, keutamaan ilmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kita mungkin yang kurang tahu, kita mungkin yang kurang berilmu tentang pentingnya menuntut ilmu. Malaikat mah tahu ilmu itu luar biasa. Makanya mereka hormat dengan siapa? Dengan penuntut ilmu. Ini malaikat. Sama presiden aja belum tentu hormat. Belum tentu hormat kepada presiden. Atau yang lebih tinggi dari presiden belum tentu hormat. Tapi terhadap penuntut ilmu merendahkan sayap. Baik. Fatatawaddu'u li talibil ilmi. Kemudian malaikat tatawaddu'u, mereka bertawadu, merendahkan hati, li, terhadap talibul ilmi, terhadap para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna'u, karena senang dengan sesuatu yang diperbuat. Yasna'u, ridwan karena senang, bima, terhadap sesuatu, yasna'u, yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Kullu zalika, semua hal itu adalah fadlun, keutamaan, li talibil ilmi, keutamaan untuk penuntut ilmu, inda talabi, ketika at-talabi, ketika proses belajar. Jadi penuntut ilmu akan senantiasa mendapatkan keutamaan ilmu inda talabi, ketika sedang proses belajar. Wa huwa, dan seorang penuntut ilmu, la zala itu senantiasa fi tariqihi, senantiasa berada, tariqi, di dalam jalannya, ila talabi, untuk memperoleh ilmu. Jadi tadi ya, maksudnya itu keutamaan bagi penuntut ilmu ketika proses belajar, dan dia senantiasa berada di tracknya dalam rangka menuntut ilmu. Tariqihi ila talabi, dalam jalannya untuk memperoleh ilmu. Itulah penuntut ilmu ya, senantiasa berada di dalam tracknya untuk mencari ilmu, senantiasa. Amma adapun jika hasala, dia memperoleh al-ilma, ilmu, maka hal itu fadlun, keutamaan, akharu, yang lain, wa sya'nun, dan kedudukan, akharu, yang lain.
Gimana? Sya'nun itu perkara. Boleh diartikan perkara. Fadzaka, maka hal itu fadlun, keutamaan, akhur yang lain, wa sya'nun, dan perkara, akhur yang lain. Bisa diartikan kedudukan yang lain. Wa ullan, dan penuntut ilmu itu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Ullan, posisi yang tinggi. Ma ba'dahu ullan, yang tidak ada posisi yang lebih tinggi darinya. Ini agak panjang terjemahnya. Ullan, ma ba'dahu ullan, posisi yang tinggi. Ma ba'dahu, enggak ada setelahnya posisi yang lebih tinggi lagi. Itu posisi kedudukan penuntut ilmu. Jadi dua keutamaan. Inda thalab, ketika proses belajar, itu keutamaannya. Dan selayaknya seluruh penuntut ilmu harus belajar terus. Yang kedua, baru nanti keutamaan ketika as-shalah, ketika telah dapat ilmu. Itu tambah lagi keutamaan. Ini masih mensyarah tentang hadis yang panjang di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya penggalan hadis. Di paragraf di bawahnya, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi. Kullu man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna lil alimi wallahu azza wa jalla yusalli ala al alimi wa yadhkuruhu bi khairin fil mala'il a'la. Wa innal alima, dan sesungguhnya al-alima, orang berilmu, la yastaghfiru, sungguh yastaghfiru lahu, yastaghfiru, akan memintakan ampunan lahu untuknya, man, seluruh orang, fis samawati, seluruh makhluk yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Seorang alim itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Kullu, seluruh, man fis samawati, seluruh makhluk, fis samawati, yang berada di langit, wa man, dan seluruh makhluk, fil ardi, yang berada di bumi. Seluruh makhluk yang berada di langit dan yang berada di bumi, yastaghfiruna, akan memintakan ampunan. Yastaghfiruna, akan memintakan ampunan, lil alimi, terhadap orang berilmu. Wallahu, dan Allah azza wa jalla, yusalli, akan bersolawat ala, atas al-alimi, atas orang berilmu. Wa yadhkuruhu, dan Allah yadhkuru, akan menyebut namanya, akan menyebutkan namanya, akan menyebutkan tentangnya, bi khairin, tentang hal kebaikan-kebaikan, fi, di al-mala'il a'la, al-mala'i, di depan para malaikat, a'la, yang tinggi. Jadi di samping luar biasa ahli ilmu, kalau lupa dia istighfar, maka para makhluk, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi memintakan ampunan untuk dirinya. Bisa dibayangkan? Kemudian Allah berselawat atasnya, dan Allah menyebut-nyebut kebaikannya, menyebut dia kebaikannya di hadapan para malaikat yang mulia. Selanjutnya, hatta al-hitanu fil ma'i, hatta dawabul ardi, hatta al-hitanu fil bihari tastaghfiru
lil alimi. Jadi akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi, hatta sampai, bahkan sampai hitanu, ikan-ikan fil ma'i, di dalam air, itu juga ikut, ikan-ikan di dalam air. Hatta sampai dawabu, dawabu ini binatang-binatang melata, binatang-binatang makhluk-makhluk melata al-ardi, yang di bumi. Hatta sampai al-hitanu, ikan-ikan fil bihari, fi di dalam al-bihari, laut-laut. Tastaghfiru, mereka hewan-hewan melata di bumi dan ikan-ikan di lautan, tastaghfiru, memintakan ampunan lil alimi, terhadap orang berilmu. Ini luar biasa. Sampai-sampai seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai seluruh hewan melata, semut, itu enggak terhitung. Ikan itu enggak terhitung. Seluruhnya, bintang tidak terhitung. Bintang tidak terhitung jumlahnya. Semut tidak terhitung. Ikan tidak terhitung jumlahnya. Seluruhnya memintakan ampunan untuk para penuntut ilmu, untuk orang berilmu. Ini luar biasa. Kalau pengen barokah hidupnya, kalau pengen mendapatkan ampunan sebanyak ini, jadilah penuntut ilmu. Ya, tidak ada ruginya menjadi penuntut ilmu. Selanjutnya, penggalan hadis, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Wa hadza tafdilu jara 'ala sananin nasi fi tafdilil qamari 'ala sairil kawakibi. Fannasu yarawna annal qamara, di belakang halaman 10, annal qamara afdalul kawakibi, wa kadzalikal alimu fadluhu 'alal 'abidi bila ilmin kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Walihadza sirrun nafsiyun sanadhkuruhu insyaallahu azza wa jalla 'inda bayani simaril ilmi. Dan fadlu, dan keutamaan alim, keutamaan orang berilmu, ala atas al-abidi, atas ahli ibadah, seperti fadli, keutamaan al-qamari, bulan, atas sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Kemarin pernah kita bahas ya, kenapa bulan lebih mulia daripada bintang? Ada yang ingat? Bintang itu besar, terang, cuma jauh, kelihatan kecil. Sementara bulan itu besar, kelihatan lebih besar. Dan orang, ketika kita mati lampu, ketika ada rembulan, terang bulan, itu terasa terang. Bulan bisa menunjukkan jalan, karena dia menerangi, kita bisa nampak jalan. Nah, itu keutamaan orang berilmu. Mungkin gak sehebat ahli ibadah,
tapi dia lebih besar maslahatnya. Orang berilmu itu bisa menjadi penunjuk jalan keselamatan, jalan ke jannah. Nah, itu bisa jadi penuntun jalan kebaikan. Wahadza tafdilu, dan kemuliaan ini, kemuliaan lebih utama bulan daripada bintang. Wahadza tafdilu, dan keutamaan ini jaro telah terjadi, telah berjalan ala di atas sanani kebiasaan an-nasi, kebiasaan manusia, di dalam tafdilil qamari, di dalam mengutamakan bulan, ala atas sairi seluruh al-kawakibi, seluruh bintang-bintang. Maksudnya keutamaan bulan itu sudah berlangsung menurut kebiasaan manusia. Jadi manusia itu sudah tahu, tidak perlu dikasih tahu, dia sudah menyaksikan rembulan itu lebih nampak indahnya, lebih nampak terangnya. Tidak perlu dikasih tahu, manusia sudah tahu. Fannasu, maka manusia, yarawna, mereka melihat, anna, bahwasanya, al-qamara, bahwasanya bulan, afdalu, lebih utama, al-kawakibi, lebih utama dari al-kawakibi, dari bintang-bintang. Kemudian kadzalika, kemudian atau maka demikian juga al-alimu, orang berilmu, fadluhu, keutamaannya, ala atas al-abidi bila ilmi, atas al-abidi ahli ibadah, bila tanpa ilmin, tanpa ilmu, ka seperti fadli, seperti keutamaan al-qamari, bulan, ala atas sairil kawakibi, sairi seluruh al-kawakibi, bintang-bintang. Jadi abid tadi kan alim versus abid. Itu abidnya dengan catatan abid bila ilmin, ahli ibadah tanpa ilmu. Orang berilmu ketika disandingkan dengan ahli ibadah tanpa ilmu, maka lebih mulia orang berilmu. Tapi kalau orang berilmu digandingkan dengan ahli ibadah plus berilmu, mana yang mulia? Ahli ibadah plus berilmu tentu jauh lebih mulia. Nah, itu catatannya, itu catatan penting. Karena kalau kita belajar sejarah, kalau kita mengkaji sejarah perjalanan hidup para salafun saleh, yang kita tahu, yang kita dapat, seluruh salaf yang namanya besar, yang namanya sering kita sebut-sebut, kita telaah, kita sampaikan, mereka itu alim plus abid, ya, ilmu wa amal. Coba sebut salaf yang populer, yang luar biasa, yang jadi tauladan, semua mereka itu berilmu, beramal. Coba cek di sejarah-sejarah, mereka ahli ilmu dan ahli amal. Baik, lanjut. Walihada, dan lihaza, dan oleh karena itu ada sirrun nafsiyun atau nafisun, ada sirrun nafisun, ada rahasia nafisun yang mahal, ada rahasia yang mahal terhadap keutamaan bulan daripada bintang ini. Ada sirrun nafisun, ada rahasia nafisun, rahasia berharga, sanazkuruhu, yang kami akan menyebutkannya, nazkuru, kami akan sebutkan, insyaallah, jika syaa, jika Allah mengkehendaki, syaa mengkehendaki, jika Allah mengkehendaki, inda, ketika bayani, menjelaskan, simari, buah-buah al-ilmi, buah-buah ilmu. Jadi Syekh akan menjelaskan rahasia kenapa bulan
lebih mulia daripada bintang, itu pada pembahasan buah-buah ilmu. Nanti akan ada pembahasannya. Lanjut. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i fal ulama'u hum aqrabun nasi ilal anbiya'i iza mata ibnu adama innama yarithuhu warasatuhu wa yahjibu al-aqrabu minhum al-ab'ada fa iza mata al-anbiya'u warasahum al-ulama'u fal-ulama'u hum aqrabun nasi ilal anbiya'i. Wa inna, dan sesungguhnya al-ulama, para ulama, warasatu, ahli waris al-anbiya'i, para nabi. Sesungguhnya para ulama merupakan ahli waris para nabi. Maka al-ulama'u, maka ulama, hum, mereka, aqrabu, orang yang paling, aqrabun nasi, yang paling dekat, yang paling dekatnya manusia. Maka mereka manusia yang paling dekat. Aqrabu itu paling dekat, nasi, paling dekatnya manusia, ila, kepada al-anbiya'i, kepada para nabi. Iza, jika mata, jika mati ibnu Adam, anak Adam atau manusia, innama, sesungguhnya atau hanya saja, yarisuhu warasatuhu, sesungguhnya ahli warisnya lah yang berhak mewarisinya. Yarisu, mewarisinya, warasatuhu, ahli warisnya. Dan sesungguhnya, atau jika mati anak Adam, maka sesungguhnya yarisuhu, akan mewarisinya, warasatuhu, ahli warisnya, atau hanyalah ahli warisnya yang akan mewarisinya. Wa yahjibu, wa, dan yahjibu, dan akan menghalangi al-aqrabu minhum, yang paling dekat nasabnya dari mereka, al-ab'ada, yang jauh. Dan yang dekat akan menghalangi yang jauh. Paham maksudnya? Sistem waris itu ada namanya hajib, ada namanya hajib, penghalang, ada namanya mahjub, yang terhalangi. Nah, biasanya yang jauh strukturnya, yang jauh pertaliannya dari si mayit itu, kalau ada yang paling dekat, yang jauh itu dihalangi. Misalnya nenek jauh dari mayit kan. Kalau nggak ada ibu, nenek dapat. Kalau ada ibu, nenek nggak dapat. Mana yang lebih dekat, ibu daripada nenek? Ibu, paham? Cucu, nanti ada anak, atau kakek, ada anak laki-laki, kakek nggak jadi dapat. Kalau nggak ada anak laki-laki, kakek bisa dapat. Atau kalau nggak ada bapak. Paham ya? Sistem waris itu yang paling dekat itu bisa menggugurkan hak yang paling jauh. Makanya Nabi mengkiaskan, makanya Nabi menganalogikan bahwasanya penuntut ilmu itu pewaris para nabi. Paham? Ahli waris itu orang yang paling dekat dengan si mayit. Maknanya apa? Berarti maknanya apa? Para ulama adalah manusia yang paling dekat kepada nabi. Bisa paham kemuliaan ini? Orang-orang berilmu itu yang paling dekat kepada nabi. Lanjut. Faiza, dan jika mata al-anbiya'u, jika meninggal para nabi, warasahum, maka akan mewarisi
mereka al-ulama, para ulama. Para ulama akan mewarisi warisan mereka. Fal ulama'u, maka ulama, hum, mereka, aqrabu, paling dekatnya an-nasi, paling dekatnya manusia, ila, kepada al-anbiya'i, kepada para nabi. Luar biasa. Para ulama, orang berilmu itu manusia yang paling dekat kepada nabi, karena pewaris para nabi. Luar biasa. Ada sebuah syair, ini ma'ruf ya, biasanya di kitab-kitab mustalahah al-hadis. Di sini disebutkan syairnya, ahlul hadisi hum alur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis, para ulama hadis, ahlul hadis, hum, mereka adalah alur rasul, mereka adalah keluarga rasul. Ulama hadis, mereka adalah keluarga rasul. Wa in, walaupun lam yashabu nafsahu, walaupun mereka enggak bisa bertemu dengan nabi, walaupun mereka tidak bisa menyertai nabi, anfasahu sahibu, namun mereka bisa bersahabat, bisa bertemu dengan nafas nabi. Bisa dipahami? Para ulama itu sering menyebutkan hadis, walaupun mereka tidak bisa bertemu dengan sosok wujud nabi, tapi mereka sering bertemu dengan nafas nabi. Paham? Luar biasa. Ahlul hadis, ulama hadis, hum ahlur rasul, mereka adalah keluarga rasul. Wa in lam yashabu nafsahu, walaupun mereka tidak bisa hidup bersama dengan nabi, anfasahu sahibu, namun mereka bisa bersahabat dengan nafas nabi. Luar biasa. Kalau penghafal Quran ada juga ya, ahlullah, ya kan? Innalillahi ahlu fi dunia. Sesungguhnya Allah punya keluarga di dunia. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahli Quran itu adalah keluarga Allah dan orang istimewanya, gitu ya. Dan ini ahlul hadis juga, orang istimewanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Quran dan sunnah, pelajari Al-Quran biar paham, dan pelajari sunnah Nabi. Luar biasa. Azan? Belum. Lanjut. Azan? Belum. Lanjut ya. Yakhuzuna ilmahum anil anbiya'i fahum al-qaribuna minhum haqqan wasidqan. Para ulama yakhuzuna, mereka mengambil ilmahum, ilma para nabi. Para ulama mereka mengambil ilmu para nabi. Atau yakhuzuna ilmahum, para ulama mereka mengambil ilmu mereka dari al-anbiya'i, dari para nabi. Maka mereka fahum, maka mereka al-qaribuna adalah orang-orang yang terdekat, minhum, dari para nabi, haqqan, secara nyata, wasidqan, dan jujur. Jadi orang-orang yang benar dan jujur dekat kepada nabi itu bukan slogan semata, tapi siapa? Ahlul ilmi, orang yang susah payah belajar ilmu agama. Itulah dia yang terdekat kepada nabi haqqan, secara realita, wasidqan, dan secara jujur. Wa innal, lanjut, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman fa inna tilka al-umura tazulu wa tafna wa innama warrasu ilman yarfa'u wa yabqa faman akhadha minal ilmi nasiban
faqad akhadha min mirasin nabawi. Maaf, min mirasin nubuwati nasiban wafiran innahu fadlun azimun. Dan sesungguhnya al-anbiya, para nabi, tidaklah yuwarrisu, tidaklah mewariskan, tidaklah meninggalkan warisan berupa dinaron, uang emas, wala, dan tidak pula dirhaman, uang perak. Fa inna, maka sesungguhnya, tilkal umuro, perkara-perkara itu, tilkal umuro, perkara-perkara itu, dinar, dirham, emas, perak, harta, tazulu, akan hilang, watafna, dan akan fana, akan lenyap, akan hilang, akan lenyap. Wa innama, dan hanya saja, dan hanyalah, warrasu, para nabi itu warrasu, mereka meninggalkan warisan ilman, berupa ilmu, yang mana ilmu itu yarfa'u, akan mengangkat derajat seseorang, wa yabqa, dan akan kekal. Jadi ilmu itu sifatnya apa? Yarfa'u wa yabqa, akan mengangkat dan akan kekal. Sementara harta tazulu wa tafna, akan hilang dan akan binasa. Faman, maka man, barang siapa, akhadha, yang mengambil, minal ilmi nasiban, barang siapa yang mengambil dari ilmu nasiban, bagian, barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu, gitu enaknya. Barang siapa yang mengambil nasiban minal ilmi, bagian dari ilmu, faqad, maka sungguh, akhadha, dia telah mengambil dari mirasi, dari warisan nubuwah, bagian yang banyak. Maka sungguh dia telah mengambil nasiban wafiran, dia telah mengambil bagian yang melimpah, bagian yang banyak, min, dari mirasin nubuwah, dari warisan para nabi. Innahu, sesungguhnya hal itu, fadlun, merupakan keutamaan, azimun, yang besar. Warisan para nabi itu keutamaan yang besar. Azan? Nah, kita azan dulu.
Bismillah. Sedikit sebelum kita sholat sunat dan sholat. Jadi pembahasan yang kita sampai akhiri barusan itu penggalan-penggalan hadis atau menjelaskan hadis di halaman, hadisnya berada di halaman 7